Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum video ini dibuka, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi komunikasi interpersonal. Sebelum memulai, mari kita perkenalan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nadia Lenurjiha, nomor NPM 202110325246. Perkenalkan, nama saya Nandita Syafa Aunila dengan NPM 202110325139. Perkenalkan, nama saya Dafa Ahmad Faisa. Nomor NPM saya 202110325235. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila Azahra dengan NPM 202110325279. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hasani dengan nomor NPM 202110325250. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seorang dengan seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Menurut De Vito tahun 1989, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada memahami dan diterima. Tujuan utama komunikasi interpersonal adalah agar pesan yang disampaikan oleh seorang individu dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lain. Yang kedua, ada membangun hubungan. Komunikasi interpersonal membantu dalam membangun dan memelihara hubungan antar individu. Yang ketiga, ada memecahkan masalah. Komunikasi interpersonal sering digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah atau konflik. Tujuannya adalah mencapai pemahaman bersama dan mencari jalan keluar yang memuaskan semua pihak. Yang keempat, ada menyampaikan informasi. Komunikasi interpersonal digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi pribadi, informasi pekerjaan, atau informasi penting lainnya. Yang kelima, ada memotivasi dan mempengaruhi. Komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk memotivasi orang lain atau memengaruhi mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Yang keenam, mendukung emosi dan kesejahteraan. Komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk memberikan dukungan emosional, meredakan stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental individu. Dan yang ketujuh, ada membangun kepercayaan. Salah satu tujuan penting dari komunikasi interpersonal adalah membangun kepercayaan antara individu atau kelompok. Yang ke-8, ada pemberian umpan balik. Komunikasi interpersonal juga digunakan untuk memberikan umpan balik. Dan yang ke-8, ada pemberian umpan balik. Komunikasi interpersonal juga digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, baik itu umpan balik positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, atau umpan balik perbaikan untuk membantu orang berkembang. Dan yang ke-9, ada kolaborasi dan kerjasama. Dalam konteks tim kerja dan kolaborasi, komunikasi interpersonal bertujuan untuk mendukung kerjasama yang produktif antar anggota tim. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen dalam komunikasi. Yang pertama, ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikator antara lain komunikator individual dan komunikator institusional. Dan yang kedua adalah pesan. Pesan adalah isi dari pernyataan umum. Adapun jenis-jenis pesan ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Yang ketiga ada komunikan. Komunikan adalah sasaran atau penerima informasi dalam proses komunikasi. Komunikasi meliputi 3 aspek, yaitu individu, khalayak khusus, dan khalayak umum. Yang keempat ada media. Media adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam komunikasi. Yang kelima ada umpan balik atau disebut juga feedback. Feedback adalah hasil atau akibat yang didapat komunikator dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah hambatan. Hambatan adalah
gangguan yang terjadi pada saat proses komunikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis cara berkomunikasi. Yang pertama, aktif mendengarkan. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pembicaraan. Yang keempat, empati. Yang kelima, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang pertama di sini ada aktif mendengarkan. Orang yang berkomunikasi dengan baik akan mendengarkan dengan seksama saat orang lain berbicara. Mereka tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi benar-benar mencerna apa yang dikatakan orang lain, serta aktif mendengarkan, menciptakan ikatan dan empati dengan orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk memahami perspektif mereka dan merespon secara lebih. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Selain kata-kata, bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata juga berbicara. Orang yang mahir dalam komunikasi memperhatikan bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuh yang sesuai dapat meningkatkan pemahaman dan menghindari konflik. Ini dapat mengungkapkan ketulusan, minat, dan rasa hormat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pembicaraan. Kemampuan berbicara dengan seimbang adalah tanda berkomunikasi yang baik. Ini berarti memberi orang lain kesempatan untuk berbicara dan tidak mendominasi percakapan. Menjaga keseimbangan pembicaraan menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai pandangan orang lain. Ini juga membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan dan perspektif orang lain. Orang yang berkomunikasi dengan baik sering menunjukkan empati dalam interaksi mereka. Empati meningkatkan hubungan antar pribadi, karena itu mengindikasikan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini dapat membantu mengatasi konflik dan memperkuat ikatan. Yang kelima, menyampaikan pesan dengan jelas. Orang yang mahir dalam komunikasi mampu menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan tegas. Mereka menghindari ambigu dan kebingungan. Komunikasi yang jelas memungkinkan orang lain untuk memahami maksud Anda dengan tepat. Ini mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Selanjutnya, cara penerapan kemampuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, jadilah pendengar yang aktif. Cara menjadi pendengar yang aktif yang pertama ada fokuskan perhatian sepenuhnya pada orang yang sedang berbicara. Yang kedua, hindari menginterupsi atau mengalihkan perhatian saat mereka berbicara. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh seperti kontak mata, anggukan kepala, dan ekspresi wajah untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Yang kedua, cara praktik empati. Yang pertama, memahami perspektif dan perasaan orang lain. Yang kedua, tanyakan pertanyaan untuk mendalami pemahaman terhadap pandangan mereka. Yang ketiga, tunjukkan empati dengan merespon secara mendukung terhadap perasaan mereka. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh Anda. Yang pertama, sadarilah bahasa tubuh dan pastikan itu konsisten dengan pesan yang Anda sampaikan. Yang kedua, hindari bahasa tubuh yang dapat disalahartikan seperti sikap defensif atau tidak ramah. Yang keempat, kendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi, yang pertama, selalu berbicara dengan tenang, terutama saat ada konflik. Jika marah atau frustasi, beri diri Anda waktu untuk tenang sebelum melanjutkan percakapan. Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas dan langsung. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Yang ketiga, hindari penggunaan jargon yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang. Yang keenam, cara mempertahankan keseimbangan pembicaraan. Yang pertama, jangan mendominasi percakapan, beri semua orang kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, pertahankan keseimbangan antara pembicara dan mendengarkan. Yang ketujuh, jaga kesadaran akan konteks dan audiens. Yang pertama, pertimbangkan situasi dan siapa yang menjadi audiens. Yang kedua, sesuaikan gaya komunikasi dengan situasi tersebut. Yang kedelapan, kembangkan kemampuan menyelesaikan konflik. Pertama, jika ada konflik, jadikan tujuan pemecahan masalah daripada menang atau kalah. Yang kedua, dengarkan dengan seksama dan ajukan pertanyaan untuk memahami sumber konflik. Yang ketiga, fokus pada solusi yang konstruktif.
Yang kesembilan, hindari kritik yang merendahkan atau bersifat pribadi. Jika perlu memberikan kritik, lakukan dengan cara yang konstruktif dan penuh hormat. Pisahkan perilaku atau tindakan dari identitas pribadi seseorang. 10. Berlatih dan terus belajar. Berlatih komunikasi interpersonal dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Dan baca buku atau ikuti kursus yang berfokus pada pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal. Yang 11. Evaluasi dan kembangkan diri. Evaluasi komunikasi secara berkala, belajar dan berkembang untuk menjadi komunikator yang lebih efektif. 12. Jadilah fleksibel. Beradaptasi dengan berbagai tipe kepribadian dan gaya komunikasi orang lain. Dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang dapat membantu menjadi komunikator yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menerapkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan baik. Yang pertama, adanya membangun kebersamaan. Hubungan interpersonal dapat dikembangkan dengan membangun kebersamaan, di mana Anda tidak membeda-bedakan rekan kerja dan memperlakukannya dengan sama. Hargai pendapat orang lain karena setiap orang memiliki hak tersebut. Yang kedua, dapat memberikan senyuman. Maka, interaksi antar pribadi ini akan lebih mudah terjalin, alhasil Anda juga akan lebih nyaman berada di sekitar orang-orang tersebut. Dan yang ketiga, menjadi penengah. Dalam suatu hubungan, Anda juga perlu menjadi penengah, di mana jika terjadi perselisihan yang terjadi di lingkungan kerja atau keluarga, tidak ada salahnya untuk menjadi penengah. Bukan bersikap ingin ikut campur, namun sikap ini bisa meningkatkan koneksi antar pribadi kedua pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi adanya umpan balik atau feedback, tidak harus bertatap muka, dan menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Ada 4 karakteristik dari komunikasi interpersonal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih secara personal dan biasanya memiliki kedekatan atau hubungan yang terkait. Yang kedua, komunikasi yang mencerminkan bentuk dan isi yang bersifat interaksi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi yang mengutamakan karakteristik individu dalam relasi sosial di antara komunikator dan komunikan. Keempat, tidak hanya tentang komunikasi yang terjalin oleh beberapa individu, namun juga mengenai kualitas komunikasi yang terjadi. Selanjutnya, menganalisis cara komunikasi interpersonal. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Dapat diartikan bahwa komunikasi ini memiliki cakupan terdapat sumber informasi dan penerima informasi. Contohnya, komunikasi dengan teman. Yang kedua, bersifat relasional. Dalam komunikasi ini bisa dikatakan bahwa suatu hubungan yang dimiliki antar manusia sehingga mempengaruhi komunikasi, baik komunikasi yang terjalin maupun yang baru dibangun. Yang ketiga, dalam lingkup kesatuan. Dapat dikatakan bahwa komunikasi terjalin seadanya yang pada dasarnya komunikasi berjalan dengan orang yang tidak dikenal dan berlanjut dengan orang yang dikenal. Yang keempat, secara verbal dan non-verbal. Dapat dikatakan bahwa komunikasi bisa dilakukan dengan 5 panca indera, yaitu dengan cara bicara, menulis, hingga mengisyaratkan dengan tubuh. Yang kelima, komunikasi memiliki banyak bentuk. Dapat dikatakan bahwa komunikasi dapat dilakukan melalui media perantara, misalnya pesan di Instagram dan di WhatsApp. Terakhir, adanya pilihan-pilihan. Contohnya, kita akan lebih kebuka kepada orang yang lebih kita kenal dibandingkan orang yang kita belum kenal. Berapa ya sekarang ya? Mana gue udah tahu lagi ya, Alhamdulillah ya, kita udah selesai koas. Tapi ngomong-ngomong, Nandita kemana ya? Nggak masuk, Nggak ngasih kabar ke kita juga. Iya, Tadi Kira-kira udah kemana ya? dialmarin. Kasian. Kenapa nggak ngabarin kita? Ini udah turun yuk. Alhamdulillah ya, kelasnya udah selesai. Tapi Nandita kemana? Sorry ya, gue tolong. Gue kerja part-time. Gitu ya, udah kita cerita-cerita. Udah selesai ya. Jadi tadi tuh gue tuh habis
kebetulan waktunya itu bentrok, jadi gue telat. Berarti tadi buru-buru. Buru-buru, makanya tadi kan agak ribet ya. Kalau baru bilang sih kalau kerja part-time. Iya sorry, gue nggak ada waktu juga sih tadi dari Bandung, jadi gue langsung. Ya udah, berarti lain kali kamu harus ngasih tahu ke kita. Biar kita bisa ngasih tahu ke dosen. Sorry ya. Iya, lain kali kabarin ke kita. Yaudah yuk ke kantin lah. Yuk. Pasti kamu lapar kan dan kita habis kerja. Iya, kalau ada sih kamu. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.